Pemirsa, proses persidangan yang dijalani Richard Eliezer sudah memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sejumlah saksi yang telah dihadirkan di persidangan hingga hari ini, Eliezer akan diperiksa majelis hakim sebagai terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Kita membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho yang sudah bergabung bersama kami. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Sehat-sehat. Prof. Hipnu. Sehat-sehat juga Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof, dalam agenda pemeriksaan terdakwa kali ini seberapa krusial agenda persidangan kali ini digunakan majelis hakim untuk menggali keterangan terkait kasus agar semakin terang? Ya, Mas Marvin, kita kembali pada sistem pembuktian kita bahwa pemeriksaan terdakwa adalah pemeriksaan yang terakhir kalau kita mengacu di dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli. Keterangan saksi sudah kemarin banyak banget, keterangan ahli juga sama, kemudian surat-surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebelum keterangan terdakwa kemarin juga disampaikan keterangan yang meringankan, kan gitu kan. Lah, oleh karena itu dalam konteks pemeriksaan terdakwa ini merupakan yang terakhir. Jadi besok sudah tidak ada suatu keterangan lagi. Pertanyaannya, bagaimana konstruksi hukum dari keterangan terdakwa? Kalau kita kembali pada pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa itulah keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam suatu sidang. Jadi di sini terdakwa memberikan suatu gambaran yang konkret tentang suatu peristiwa pidana. Apakah itu tentang menyudutkan atau meringankan, itu suatu lain persoalan. Karena namanya keterangan. Keterangan itu bisa pengingkaran, bisa mengiyakan. Nah itu bisa mengiyakan, ya artinya bagaimanapun dia mencari hal yang menguntungkan. Ini harus kita catat. Terdakwa pasti menguntungkan, pasti mengelak. Tidak ada yang mengaku. Nah itu paling tidak kalau tidak mengaku mencari hal yang meringan. Oleh karena dalam konstruksi hukum, Mas Marvin, keterangan terdakwa itu adalah keterangan untuk dirinya sendiri, tidak disumpah. Nah itu jadi nggak mengikat apa-apa. Mau bicara tidak mengaku, oh boleh-boleh saja. Mau bicara mengaku, menyesuaikan, itu jalan baik. Karena nanti hal-hal yang disampaikan keterangan terdakwa itu akan dinilai oleh hakim, apakah memberikan keterangan yang jujur atau tidak. Apakah memberikan keterangan yang objektif atau tidak. Ataukah berbelit-belit ataukah tidak. Disinilah letak sebagai ujung dari pemeriksaan sebagai keterangan terdakwa sangat dinantikan untuk membulatkan suatu peristiwa dari pembuktian sebelumnya. Apakah artinya konsistensi ya? Hakim yang akan melihat. Artinya konsistensi dari awal tentunya sampai saat ini itu yang menjadi salah satu poin utama yang dinantikan ya Prof. Iya, konsistensi. Karena nanti kan kita lihat kan dari bukti-bukti yang kemarin itu ada suatu jalan cerita. Mana yang tetap diakui dan mana yang tidak diakui. Mana yang terjadi perdebatan dan tidak perdebatan. Disinilah akan diuji juga nanti suatu hal yang memberatkan atau meringankan. Apakah terdakwa, apalagi GC. Keterangan GC sebagai terdakwa dan terdakwa bukan GC sama suatu nilainya, sama caranya. Di sini nanti yang paling menarik adalah terjadi perdebatan nanti antara penasihat hukum dan penuntut umum untuk menggambarkan keterangan terdakwa yang sejatinya seperti apa. Kalau kemarin kan hanya membantah, mengiyakan, tapi ini memberikan suatu gambaran unek-unek hatinya ketika peristiwa terjadi. Apalagi kalau terjadi memang relasi kuasa, situasi apa yang disampaikan oleh Eliezer akan digambarkan di dalam suatu persidangan. Oke, tapi melihat juga hari ini pemeriksaan terdakwa, bagaimana kemudian pembuktiannya dan bagaimana hakim juga memutuskan tentunya bahwa keterangan yang ini memang sesuai begitu dan yang itu yang diperlukan dalam proses persidangan? Ya, makanya di dalam sebagai bentuk konstruksi hukum, Mas Marvin, keterangan terdakwa tidak disumpah. Beda dengan keterangan saksi, keterangan ahli. Keterangan terdakwa disumpah. Jadi mau memberikan suatu keterangan apapun, itu nanti akan didengar. Hanya melihat poin-poin apa yang selaras, yang sesuai dengan keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga di sini harus konsisten memang terhadap posisi terdakwa yang sampai terjadi suatu penembakan. Kenapa disampaikan sebagai terdakwa? Itulah harus dijelaskan. Sehingga ada nanti kalau yang kemarin disampaikan ada mungkin alasan pemaaf.
karena keadaan suatu sifat yang tidak menghilangkan sifat moral hukumnya. Bisa terjadi kalau memang nanti dijelaskan kondisi tidak menghendaki seperti apa, kondisi emosional Eliezer ketika ada suatu perintah seperti apa, ancaman yang terjadi seperti apa, sehingga sampai Eliezer melakukan suatu tembakan yang kepada almarhum Yosua. Ini harus digambarkan secara utuh di dalam suatu persidangan ini. Nah, kalau ini ternyata disampaikan itu adalah korelasi dengan bukti-bukti yang sebelumnya, insya Allah akan menjadikan suatu yang mungkin nilainya positif. Tapi kalau nanti ada suatu perdebatan, karena kemarin kan Eliezer sudah mulai terkait dengan uji ada kebohongan, Ya, gitu ada kan, takfir ada juga. bohong tentang senjata, ada bohong tentang melihat suatu sarung tangan dan sebagainya. Itu nanti bisa dikemukakan secara utuh. Apakah dia bohong atau tidak? Nah, bohong atau tidak ini Mas, makanya harus diselaraskan dengan bukti-bukti sebelumnya. Itu Mas. Oke. Persidangan kita kan sudah sangat panjang ya Prof ya. Tapi kembali mungkin secara spesifik faktor apa yang kemudian akan digunakan majelis hakim dalam pertimbangan untuk membuktikannya. Karena kita melihat bahwa saat ini juga berbagai saksi ahli sudah dikerahkan, bahkan juga berbagai keterangan-keterangan pun juga kita menyaksikan bersama cukup beragam yang dihadirkan. Ya, betul Mas Marvin. Jadi memang ini kan peradilan kenapa sulit, itu sebetulnya karena terjadi obstruction of justice. Adanya suatu rekayasa, adanya bukti yang sudah tidak valid lagi, sehingga bagaimana suatu bukti valid maka digunakan scientific crime investigation. Nah, inilah yang menjadikan lama dan menjadikan terjadi perdebatan. Apalagi ini adalah suatu kasus relasi kuasa, relasi kuasa antara seorang jenderal dengan seorang bawahan yang begitu melakukan suatu rekayasa, memprovokasi tanda petik, yang mengendalikan untuk sesuai dengan perintahnya. Inilah yang menjadikan suatu permasalahan. Makanya kalau perdebatan kasus ini suatu yang sangat panjang Mas Arvin. Betul. Tanggal 9 Januari ini sudah harus selesai 90 hari loh. Sehingga seharusnya. Tapi memang undang-undang di KUHP memberikan perpanjangan istimewa. Saya katakan perpanjangan istimewa itu pasal 29 itu dalam keadaan tertentu bisa diperpanjang. Jadi ini suatu yang istimewa. Kalau Mas Marvin itu melihat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi perpanjangan istimewa itu, kalau dalam 1 tahun menurut saya tidak ada 15 atau 10 dari ribuan kasus ya. Kan ini sangat, kalau dikatakan sebagai anak hukum itu ya tidak sesuai dengan asas cepat sederhana ringan. Kan itu. Iya, apalagi 30 hari 9 Januari, kemudian 1 bulan lagi berarti 9 Februari, berarti 9 Maret harus clear. Kalau nggak clear, Sambo CS clear harus dikeluarkan demi hukum. Tapi mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Oke Prof, kembali kepada Eliezer ya, yang ini menjadi catatan juga adalah melihat Eliezer sebagai seorang justice kolaborator ya Prof ya dalam kasus pembunuhan ini. Nah kemarin keterangan dari ahli menyatakan status JC ini berkaitan dengan kejahatan yang bersifat dimensi baru dan kejahatan serius. Tapi mungkin kita akan simak bersama pernyataan kemarin yang disampaikan ya, kita coba simak bersama. Ketika menyusun persoalan whistleblowing system ataupun justice collaborating, ya ada pandangan yang bersifat klasik dari ABC Australian Broadcasting, yaitu Quentin Dempster. Dia mengatakan bahwa para JC itu kalau diibaratkan di Indonesia itu seperti ini, pemukul kentongan atau peniut fluid. Itu filosofi yang dibangun. Yang saya melihatnya ada semacam PCP, participating cooperating person. Bagaimana seseorang berpartisipasi dalam tindak pidana. Nah, partisipasinya ada dia menjadi bagian kecil dari pelaku, yang kemudian ada juga yang dia melihat tindak pidana. Tetapi yang jelas bahwa munculnya justice collaborator ini kaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat new dimension. Sudah memasuki untuk ruang persidangan dan segera akan melakukan agenda kali ini diperiksa sebagai terdakwa.
Dan kita menyaksikan saat ini juga kehadiran dari kedua orang tua dari Richard Eliezer yang kali ini diperiksa sebagai terdakwa. Baik Prof. Hipnu, mungkin sembari kita akan menunggu juga persidangan kali ini, Prof. Hipnu, tanggapan Anda mengenai tadi terkait dengan pernyataan ataupun ahli yang menyatakan bahwa status JC berkaitan dengan kejahatan yang bersifat dimensi baru dan kejahatan serius, Prof. Betul, ya betul itu. Jadi memang dimensi baru. Ini kan kita JC itu adalah mengadopsi dari negara-negara common law. Negara-negara di mana JC itu karena saking sulitnya, orang Jawa bilang saking sulitnya untuk mencari bukti, maka di sini diberikan suatu reward. Nah, kejahatan-kejahatan baru apa? Kejahatan-kejahatan yang spesialis, Mas Martin. Satu, teroris, korupsi, illegal logging, kemudian kejahatan-kejahatan yang trans dan sebagainya. Nah itu sudah jelas. Nah diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, maka disesuaikan, ditambahkan adalah kejahatan lain yang di mana seorang saksi atau terdakwa itu mendapatkan ancaman yang serius dalam suatu perkara yang sedang dihadapi. Nah itu akhirnya apa di dalam undang-undang yang kita mengadopsi di negara-negara common law sejarahnya itu, kejahatan itu tidak hanya kejahatan-kejahatan serius, tapi juga kejahatan lain di mana seorang tersangka atau seorang terdakwa atau seorang saksi yang mengalami suatu ancaman yang serius dalam perkara ditangani itu berhak untuk dilindungi, bahkan untuk menjadi justice kolaborasi kalau sama-sama sebagai menjadi terdakwa. Maka tadi dikatakan whistleblower system. Jadi sebetulnya tadi kalau kita lihat sejarah itu yang pengkhianat, Mas Roy. Pengkhianat, dia keluar dari grup, ya, dari sindikat, tapi dia sendiri sebagai pelaku. Nah, itu. Jadi sebagai pelaku juga sebagai terdakwa. Jadi sebagai terdakwa dan sebagai pelaku dia melaporkan diri, harus ya istilahnya sudah tobat lah gitu lah. Ini perkembangan. Okay. Nah, di Indonesia diadopsi seperti itu. Nah, disinilah maka dalam konstruksi hukum di Indonesia, JC itu diselenggarakan oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Disitulah yang memberikan assessment bahwa orang ini patut untuk diberikan JC atau tidak. Tapi hanya rekomendasi, Mas Rofi. Rekomendasi. Karena nanti dari rekomendasi itu apakah JC di dalam konteks persidangan itu memberikan kesaksian yang berkontribusi pengungkapan suatu perkara. Selaras atau tidak, konsisten atau tidak. Karena nanti kalau sudah betul, konsisten, selaras, kontribusi, nanti akan disampaikan oleh kejaksaan untuk meringankan suatu tuntutannya. Nah itu. Okay. Dan demikian juga nanti kalau sampai putusan, hakimlah yang akan mengabulkan atau tidak dari tuntutan yang bersangkutan, JC yang bersangkutan. Jadi di sini nanti adalah penuntut umum yang menentukan rentut yang lebih rendah dan majelis hakim yang memberikan hukuman yang rendah karena berkualifikasi sebagai JC yang memberikan kontribusi di dalam suatu persidangan.